bersama narasumber kita sapa dulu Pak Sutrimo. Apa kabar Pak? Terima kasih, Rahayu Bu Sada. Iya Pak Sutrimo sudah seger ini, siap untuk berdiskusi tentang Jawa ini Pak. Dia habis cuci muka deh seger. Ya, berarti sehat dan tetap semangat ya Pak Sutrimo. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Aji Saka, pembangkit peradaban Jawa. Jawa kok Jawa ya. Nah, Pak, Aji Saka itu siapa sih Pak, dan itu dari mana asalnya Aji Saka ini? Ya, kalau bicara Aji Saka itu kan ada beberapa versi ya. Jadi kalau ada versi yang sempat istilahnya di waktu itu beredar di beberapa buku di sekolahan, seolah-olah Aji Saka ini kan orang luar yang pergi ke Jawa. Di sini di Pulau Jawa ini ada raja namanya Dewata Cengkar, raja yang doyan makan daging manusia. Digambarkan ini dari luar ya. Tetapi ada versi lain juga bahwasanya Aji Saka ini ya asli orang Jawa, asli orang Jawa. Dan Aji Saka ini merupakan putra dari Empu Hanggajali, cucu dari Empu Ramadi atau Empu Ramayadi. Oke, Empu itu apa Pak? Kenapa kok disebut Empu? Dikatakan Empu, Empu itu dari awal kan merupakan babonan. Jadi orang yang mendapatkan gelar Empu itu orang yang memiliki kelebihan menjadi sumber dari ilmu. Oh, tenaga ahli atau? Ya, semacam tenaga ahli. Kalau zaman sekarang barangkali profesor gitu loh. Oh, ya. Sehingga Empu ini pada waktu dulu itu tidak serta-merta Empu ini merupakan pembuat pusaka. Hanya pembuat keris saja bukan. Ya? Bukan itu aja. Tetapi Empu merupakan babonan. Jadi, bahkan sampai sekarang terjadi morfologi bahasa pemaknaan Empu ini yang masih dipakai sampai sekarang. Entah itu dalam dunia perkerisan ada masih disebut Empu ya. Jadi orang yang memiliki sumber ilmu tentang penciptaan atau pembuat pusaka keris ya. Empu bisa jadi taruhlah umpamanya, mohon maaf pola pendem, bukan pola pendem, bumbu ya, entah itu empu kunir. Nah ya, jadi kunir terus lengkuas atau apa itu kan ini empu ya. Nah, empu juga dalam morfologi bahasa adanya terkait dengan perempuan. Oh, perempuan. Ya. Betul. Jadi perempuan. Jadi kalau orang yang dikatakan wadon karena punya pawadonan. Tetapi wadon belum tentu bisa jadi empu, perempuan. Nah, wadon yang bisa menjadi perempuan itu setelah punya anak. Kalau belum punya anak ya dia belum bisa dikatakan perempuan. Nah, ini empu. Nah, termasuk waktu itu adalah Aji Saka ini juga seorang empu, putra dari Empu Hanggajali, cucu dari Empu Ramayadi atau Ramadi. Iya. Beliau ini memang orang-orang cerdas pada Iya. Sehingga kata Aji Saka sendiri itu sebenarnya juga gelar. Karena nama lainnya beliau adalah Raden Widayaka atau Raden Jaka Sengkala pada masa mudanya. Oke, sampai dapat gelar Aji ini ya. Iya, Aji itu merupakan gelar. Jadi Aji ini manifestasi Tuhan. Orang yang dihormati, termasuk raja. Raja itu bisa disebut Sang Aji. Nah, jadi Saka ini adalah pedoman. Saka bisa berarti pedoman, Saka berarti merupakan tumpuan. Jadi Aji Saka merupakan sebutan atau gelar seorang raja yang mampu menjadi pedoman, penopang, topangan atau yang istilahnya menjadi pusat arahan-arahan ilmu kebajikan ke masyarakat. Sehingga bahasa lainnya adalah Rojo Pinandito.
Raja ya, tetapi juga merupakan pusat orang untuk meminta nasihat-nasihat sosial maupun spiritual. Yang memberi gelar itu siapa, Pak? Yang memberi gelar tentunya adalah masyarakat pada waktu itu. Apakah ada kelompok masyarakat tertentu yang kemudian memberikan penghargaan itu? Ya, gelar di masyarakat Jawa itu kan yang memberi gelar kan masyarakat ya. Jadi ketika seseorang ini terlihat indikatornya memang memiliki kelebihan-kelebihan. Sehingga di Jawa ada gelar empu ya. Empu tadi termasuk perempuan ya. Jadi empu bisa jadi dia ahli pusaka, empu juga berarti dia bisa berarti ahli sastra. Ya. Ya. Jadi seorang maestro mungkin. Ya, maestro atau profesor gitu. Jadi termasuk namanya gelar kiai. Kiai itu asli Jawa loh ya. Oh, bukan dari sana. Bukan dari Arab. Oh. Nah, kiai itu asli Jawa. Makna kiai itu adalah kang kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padane. Artinya Pak? Sesuatu bisa jadi ini manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi tumbuhan yang memiliki kadunungan itu memiliki secara alami, bukan karena dia belajar. Oke. Ya, kelebihan dibandingkan sesamanya. Contoh umpamanya di keraton itu ada lembu bule, nah kerbau putih. Kerbau putih itu sekian puluh ekor loh ya, nggak cuma satu. Tetapi yang diberi gelar Kiai Slamet itu satu. Yang dipandang dari sekian kebo bule tadi memiliki kadunungan kaluwihan, memiliki kelebihan dibandingkan sesama kerbau. Sehingga kalau mohon maaf ya, anehnya memang saat ini kan mohon maaf ya, ini kita bicara budaya Jawa ya, saya tidak mencampuri ajaran orang lain ya. Saat ini yang saya prihatinkan itu kan banyak orang sebenarnya dia tidak layak menjadi seorang kiai, tapi dia kadang-kala membuat kartu nama mencantumkan kiai. Ini ada, saya pernah ketemu orang itu memberi kartu nama kiai, tapi perilakunya mohon maaf itu meresahkan. Waktu itu saya itu di WA hampir siang, pagi, siang, sore dia WA saya tentang misalnya sesuatu yang seperti ngandani cah cilik gitu. Akhirnya saya blokir nomor WA-nya itu. Nah, kalau ada kiai berarti ada nyai dong. Terus ya ada juga kadang-kala kan banyak orang pakai nama nyai itu di belakangnya. Ada. Belum layak mungkin. Berarti kiai itu jadi suatu gelar. Iya, gelar masyarakat Jawa. Spesialis. Gitu iya. Jadi kiai itu juga gelar, dukun itu juga gelar. Ya, nah selama ini kan kacau balau tuh. Bahkan ada sekali kadang-kadang tuh seperti sandiwara, rekayasa. Sebagai contoh ya, saya kan punya orang. Saya ajak mamanya ke Singosari atau ke Lawang gitu ya. Orang saya itu sudah saya setting. Nanti kalau di depan orang banyak manggil saya kiai terus cium tangan saya. Gitu ya. Yang lainnya kan ikutan akhirnya. Padahal belum tentu dia itu layak memiliki gelar kiai. Oke, ya. Baik. Kalau bicara gelar Ustadz, saya nggak mau bicara karena itu bukan ranah saya. Kalau kiai itu ranah saya karena itu budaya, ranah kita. Siap. Ini kita mencoba mengulik Pak, membayangkan kembali ke Aji Saka tadi. Karena kita mencoba membayangkan suasana pada saat itu. Yeah. Kenapa kok ada sosok ini, leluhur kita yang luar biasa ini loh Pak. Kok sampai bisa menghasilkan atau berkarya akan bahasa. Berarti semua tercatat tuh dalam sejarah. Tulisan ya. Mulai kapan dan bagaimana legenda Aji Saka muncul di tengah masyarakat Jawa? Mungkin bisa dijelaskan dengan beberapa versi, Pak. Jadi Aji Saka ini ada beberapa versi. Beliaunya menciptakan aksara Jawa itu tahun 77 Masehi. Tapi ada juga yang mengatakan tahun 77 atau 74 ini bukan tahun Masehi. Tetapi tahun Jawa. Ya. Jadi kira-kira berapa tuh kalau Masehi, Pak? Ini ya perlu kita ada penelitian ulang ya, karena ada versi lain lagi ketika bicara tentang aksara Jawa. Ini yang menciptakan kan Empu Hubayun. Empu Hubayun itu tahun 911 sebelum Masehi. Pada waktu di masa kerajaan Medang Kamulan, rajanya adalah Sri Mapunggung I.
Nah, Aji Saka ini memiliki gelar lain juga, merupakan Sri Mahapunggung ketiga. Karena setelah dia menjadi raja. Jawa mana nih Pak dulu Pak? Medang Kamulan ini diperkirakan kalau saat ini di daerah Sragen, Pegunungan Kendeng. Oh, Jawa Tengah ya? Iya, di sana banyak ditemukan fosil-fosil tua, ada gerabahnya, dan Aji Saka dipercaya waktu itu juga ditemukan beberapa petilasan beliau itu di Bletukuwu, di Purwodadi. Purwodadi mana? Purwodadi Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, ya, di Grobogan. Okay. Di sana ada Bletukuwu, ada api abadi. Ya. Pernah juga ditemukan di situ beberapa gerabah maupun perhiasan. Oke, berarti sudah ada peradaban. Sudah ada peradaban. Luar biasa ya, ya. menghasilkan bahasa. Dan waktu itu Brahmananya ini memiliki gelar adalah Ki Ajar Padang. Brahmana ini berarti apa Pak? Dari Buddhis? Bukan. Jadi Brahmana itu merupakan gelar spiritual. Jadi orang-orang yang apa istilahnya yang mampu memberi nasihat kepada siapapun yang secara spiritual. Jadi nah, Brahmana Ki Ajar Padang ini diperkirakan saat ini adalah di Gunung Padang di Cianjur. Oh, yang baru terbuka itu. Iya, iya. Oke, jadi Brahmana itu tidak ada kaitannya dengan agama ya sebenarnya. Bisa agama apa saja pada waktu iya. atau universal. Karena kosakata agama kan baru muncul abad 21 ini kan. Atau suatu ajaran kebenaran gitu. Iya. Ya. Sehingga kalau kita telusuri Brahmana ini ketika di India disebutnya Brahma. Oke. Terus ke Timur Tengah menjadi Abraham dan Ibrahim. Nama istrinya sama, Saraswati. Kalau di Jawa Brahmana Saraswati, di India Brahma juga Saraswati, tapi di Timur Tengah namanya Abraham dan Ibrahim itu istrinya Siti Sarah. Oke. Ya. Baik, tadi ada satu benang merah di sini tentang sejarah masa lalu. Apakah tokoh Aji Saka ini berperan sebagai pembawa peradaban di tanah Jawa, juga pencipta tahun Saka dan aksara Jawa? Ya, Aji Saka kalau dikatakan pembangkit peradaban Jawa memang benar, tapi kalau dikatakan dia yang menciptakan aksara dan kalender itu ada beberapa versi ya, karena kalau di dalam cerita memang dia menciptakan aksara Jawa, Dento Yuanjono, tetapi ada versi lain. Ini di India Utara itu ada raja namanya Maharaj Kanesaka dari India Utara, raja. Nah, ketika kita coba cross check ini sebenarnya kan ada barangkali kalau dikatakan mirip ya, tapi nampaknya juga berbeda orang gitu loh. Sehingga kalau saat ini di channel Rakyat Prasojo itu ada yang tanya kenapa kok tahun baru Jawa ini berbeda dengan tahun baru Nyepi. Nyepi yang ada di Bali. Nah, nampaknya kalau orang-orang Hindu Bali ini kan menggunakan tahun baru Nyepi ini kan berdasarkan dari sejarah dari Maharaj Kanesaka India Utara. Sementara kalau Aji Saka Jawa ini kan tahun barunya ini kalau kita kita cocokkan dengan tahun Masehi ini setiap tanggal 21 Juni. Pasti itu Pak, 21 Juni. 21 Juni ini sebelum diakulturasi oleh Sultan Agung. Nah, memang ini banyak versi ya. Jadi termasuk tadi saya katakan bahasanya ada versi yang memunculkan aksara Jawa pertama dan kalender Jawa pertama itu Empu Bayun tahun 911 sebelum Masehi. Tapi ada versi yang memunculkan ini adalah Aji Saka. Tapi kalau kita runut lagi, Aji Saka ini bukan yang melahirkan atau yang menciptakan aksara Jawa, tetapi ini beliau melakukan ini dikatakan penambahan dari ide lama gitu loh. Dikatakan penyempurnaan enggak juga kan? Ya. Karena di relip Borobudur tahun kurang lebih abad 9 ini juga ada pembenahan aksara Jawa oleh Empu Galian.
Jadi ya tadi namanya budaya ini kan dinamis. Orang Jawa bilang seje desa mawa coro, dan mawa itu urip. Urip itu berarti dinamis, dinamika gitu loh. Nek mati jenenge duduk mawa ning areng. Nah. Jadi ini ahli bahasa ini ya sebenarnya. Kalau zaman sekarang ini memang benar-benar mereka ahli bahasa, bukan ahli kimia gitu, bukan ahli. Semua itu bermakna gitu loh. Jadi keren ya. Saya lagi bayangin Pak, bagaimana kita hanya memakai bahasa sekarang, tapi nyiptakno bahasa ini loh, gimana gitu loh. Ya itu sesuatu yang unik sekali ini. Ya memang ketika kita bicara tentang sejarah sastra ya di Jawa kan memang ada Jawa kuno atau Kawi. Waktu itu dengan aksara Jawa juga. Itu sebelum Aji Saka sudah ada itu? Sudah ada. Oh jadi sudah ada bahasa sudah ada. Iya sudah ada peradaban, ada kerajaan kok. Kalau ada kerajaan otomatis kan ada peradaban, ada di situ tentu ada bahasa bagaimana mereka untuk berkomunikasi gitu loh. Memang ada juga dalam catatan itu ada versi mengatakan bahwasanya beberapa saudagar atau pedagang besar dari India datang ke sini. Ya, mereka mengenalkan huruf orang kita menyebutnya huruf Dewanagari. Karena India ini disebut Dewanagari karena nagari dewa, karena di India dewa itu kan dianggapnya Tuhan. Di sana sehingga ada Bhakta Rama, Bhakta Siwa dan sebagainya, karena di India itu dewa itu dianggap Tuhan, sehingga di India itu ada ratusan sekte yang memiliki memuja dewanya masing-masing. Banyak Tuhan berarti ya? Banyak Tuhan. Ya, dalam catatan memang di seluruh dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.400 nama Tuhan. Dan semuanya menganggap Tuhannya paling hebat, agamanya paling benar gitu loh. Sehingga kalau orang itu egonya tinggi ya nggak akan selesai gitu loh, merasa agamanya paling hebat gitu, akhirnya memusuhi orang lain yang tidak seagama dengan dia gitu. Nah di Jawa ini sudah ada aksara tersendiri, sudah ada bahasa sendiri. Nah itu adanya bahasa Jawa kuno tadi. Nah ketika ada versi mengatakan saudagar dari India ke sini membawa budaya, isinya ada bahasa Sanskerta, hurufnya Dewanagari, atau ada juga mengatakan bahasanya bahasa Pali. Bahasa Pali dengan hurufnya huruf Dewanagari. Terus ada juga namanya huruf Palawa. Nah, huruf Palawa ini ada beberapa tokoh mengatakan Palawa ini bisa jadi dari kata Pali Jawa. Jadi antara bahasa Pali atau huruf Pali tadi diakulturasikan dengan Jawa. Nah, di sini juga merupakan bukti ketika ada saudagar ke sini, ya. Ini tentunya di sini ada peradaban. Kalau di sini tidak ada peradaban, tidak mungkin ada pedagang besar mau ke sini. Emang pedagang itu mau transaksi dengan monyet? Kan ya enggak juga kan? Berarti di sini sudah ada peradaban. Tetapi ada juga versi lain. Saat ini coba dikembangkan beberapa penelitian lain. Indonesia waktu itu Nusantara ya, ini yang mewarnai India. Bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya, India mewarnai kita karena di dalam berbagai situs-situs, lontar, artefak itu tidak pernah ada siapa misionaris India yang ke sini. Bukannya ada pedagang-pedagang Gujarat itu Pak? Itu kan sekedar cerita pedagang, tapi tidak ada nama misionaris India ke sini, tidak ada. Sebagai contoh umpamanya misionaris Islam itu kan orang menyebutnya Wali Songo, ini kan misionaris Islam ke sini. Lah misionaris India ke sini itu tidak tercatat. Termasuk ada peneliti yang menganggap bahwasanya perguruan tinggi atau Universitas Nalanda yang ada di India adalah cabang kita. Yang dari Sriwijaya? Dari Sriwijaya. Oke, berarti misionarisnya dari sini ke sana ya? Dari sini ke sana. Ya. Dan ini ada beberapa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan berbagai dasarnya ya. Saya sempat baca, tapi saya nggak hafal ya. Kalau mau bicara itu, gitu loh. Di sini ada disampaikan dengan berbagai bukti-bukti, sehingga kalau umpamanya ini dikembangkan, kalau ada orang yang nggak setuju, tentunya harus dibantah dengan penelitian juga gitu loh. Sayangnya kadang-kadang di antara kita ini kan lucu, ketika kita tidak sepakat dengan penelitian orang, ini langsung dibully,
bukan dihadapkan dengan adu argumentasi yang sehat, bukti yang juga gitu loh. Ya, jadi adunya adu bukti aja gitu ya. Ya. Jadi berarti Pak Soetrimo, penetrasi budaya dari luar itu tidak terjadi berarti, budaya asing ke Nusantara pada saat itu. Kalau penetrasi dalam artian budaya asing itu mendominasi kita tidak, tapi kalau adanya semacam dinamika itu barangkali bisa jadi, karena memang pada waktu itu kan leluhur kita memang sudah ada peradaban. Perdagangan juga ada perdagangan. Benar. Ini dari berbagai versi, semua bisa ditarik benang merahnya adalah adanya perdagangan. Jadi entah itu versi secara luar seperti bertentangan ya, tapi kalau kita tarik benang merahnya itu ada, yaitu ada proses perdagangan di situ. Dikatakan pedagang-pedagang Gujarat, versi ada pedagang India ke sini. Nah, ini kan namanya kan tetap perdagangan toh. Nah, ketika kita bicara perdagangan saudagar, otomatis namanya pedagang itu kan cari untung. Ini kan kita bicara alami saja kan. Yeah. Nah, sehingga kalau mereka ke sini, tentunya di sini ada peradaban yang merupakan market. Yeah. Kalau di sini tidak ada peradaban, nggak mungkin toh mereka ke sini. Secara logika kan nggak mungkin pedagang itu pergi ke tengah hutan mau transaksi dengan monyet atau dengan harimau, kan nggak mungkin. Yeah. Berarti di sini memang ada peradaban. Interaksi, ngobrol tentang budayanya masing-masing, tentang spiritual mungkin juga ya Pak ya, pada saat itu ya. Oke. Menurut legenda Pak, Aji Saka itu datang ke Jawa diiringi oleh 2 abdinya. Iya, itu legenda mitos tadi. Sebenarnya di mitos tadi tidak disebutkan secara spesifik kalau Aji Saka itu dari India. Cuman dikatakan Aji Saka Ngajawa. Itu kalau saya baca. Cuman bagi orang kan akhirnya mempunyai perspektif sendiri, pemikiran sendiri. Oh berarti digaduk-gaduk nih kira-kira ini dari mana? Mereka memiliki pemikiran dari India. Tapi di berbagai catatan tidak disebutkan kata India. Cuman Aji Saka itu Ngajawa gitu aja. Nah, waktu itu cuman diceritakan bahwasanya awalnya Aji Saka itu dari Majesty. Nah, Majesty ini kalau kita harus paham betul ya, bahwasanya sastra Jawa itu kan semuanya serba sasmito, pralambang, bukan sesuatu yang vulgar. Nah, kalau kita membaca sastra Jawa itu tidak memiliki kemampuan filosofi, ya kita akan makan mentah. Akhirnya kan kita menjadi kacau malahan. Majesty itu artinya sesuatu yang cerdas, sesuatu yang tangkas ya. Yang memiliki kelebihan yang giat gitu ya, jadi yang cerdas, tangkas, itu artinya majesty di situ. Nah, membawa abdinya, atau membawa bukan istilah abdi ya, karena abdi itu kan setelah Islam masuk, karena abdi itu bahasa Arab, tapi membawa temannya atau istilahnya sahabatnya ya, atau rewang atau batur gitu ya. Sehingga kalau di pewayangan kan dikatakan punokawan. Oh iya, punokawan. Jadi punokawan itu dari kata pono dan kawan. Sahabat karib. Pono itu sesuatu yang mengerti, sesuatu yang memahami, kawan ya kawan. Jadi kawan yang memahami yang mengerti dengan diri kita, itulah ponokawan. Sahabat karib. Sahabat karib. Ya. Ada loh istilah sahabat karib ternyata ya. Punokawan ya. Ya, punokawan itu dalam Jawa. Jadi seringkali kalau kita kacau menggunakan bahasa, ya pengertiannya jadi kacau. Benar. Karena ini yang seringkali terjadi gitu. Kita harus paham betul ini peristiwa sejarah ini tahun berapa. Sastranya waktu itu sastra apa. Sehingga tadi saya katakan kita membacanya tetap Aji Saka bukan Aji Soko. Tetap Dewata Cengkar bukan Dewoto Cengkar. Begitu juga dengan punokawannya tadi, panakawan tadi. Bukan abdi. Karena abdi itu setelah Islam masuk, abdi itu dari bahasa Arab. Abdi itu artinya hamba. Nah, sahabat karibnya tadi, punakawannya tadi, itu dalam beberapa versi kan ada cuma 2 ya. Itu pun orang salah membaca juga. Mereka membacanya adalah Doro lan Sembodo.
Dibaca Doro dan Semboto pun juga salah, karena ini fase pada masa sastra Jawa belum mengenal vokal O. Jadi Dura dan Sembada. Bacanya tetap Dura dan Sembada. Jangan itu suatu arti juga nih. Iya, Dura benar. dan Sembada ini. Ya, jadi punakawannya Aji Saka ini sebenarnya 4, bukan 2. Dura, Sambada. Nah, terus apa namanya? Nah, Dura ini artinya pegangan. Nah, Dura ini juga merupakan apa artinya itu? Ra itu artinya air. Nah, terus Sambada itu artinya itu ini 4 ya. Jadi artinya itu air, tanah, api dan udara. 4 unsur itu ya, air, api, tanah. Yang pernah kita bahas di Dhamma TV juga terkait dengan sejarah kalender Jawa itu. Ya. Terus itu yang apa? Yang monyet itu loh Pak, yang pendeta dari ada apa? Yang monyet itu juga 4 juga. Itu kan 4 selalu apa? Sedulur papat 5 pancer. Ya. Selalu ada unsur itu gitu. Perlambang-perlambangnya tuh kalau saya lihat kok hampir sama. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada 4 sebenarnya ya. Sahabat karib ini. Dan itu merupakan simbol dari 4 anasir alam. Tanah, air, api dan udara. Ini betul. Terus apa Pak peristiwa yang terjadi pada 2 orang atau 4 itu tadi? Kalau di dalam mitos lo ini ya, bukan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau di dalam mitos itu kan mereka digambarkan saling bertengkar gitu ya. Oke. Ya, terus akhirnya mereka mati bersama, terus akhirnya menjadi aksara Jawa menjadi Hana Caraka Data Sawala Mangga Batanga. Jadi karena menjadi batang atau menjadi bangkai mati bersama tadi. Ini kan merupakan sebuah mitologi yang memiliki nilai filosofi, falsafah, sehingga tidak boleh ditelan mentah gitu loh. Betul. Jadi bahasa itu tadi lahir dari pertentangan itu mungkin Pak, sampai dia menep ya kita. Aksaranya aksaranya muncul dari situ. Sementara aksara sendiri itu kan merupakan carakan atau utusan dari hati nurani kita untuk menjadikan sebuah bahasa. Nah, bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulis. Nah, bahasa tulis itu merupakan simbol dari bahasa lisan. Ya, betul. Ya. Nah. Jadi ini terkait dengan ahli bahasa, karena seniman-seniman kita juga bisa menuangkan isi rasa melalui karya-karya lukis mungkin. Ya kan Pak? Tapi ini memang dia khusus ahli bahasa. Seperti itu kira-kira Pak ya? Ya, jadi kalau di dalam perjalanan sastra Jawa ini kan selalu digambarkan dalam sebuah relief, ya, sebuah apa namanya manuskrip, artefak gitu ya, sehingga menurut dikatakan aksara sesuatu yang sesuatu yang bisa kekal sampai ke keturunannya dengan berbagai pemaknaan gitu loh. Jadi karena memang itu tadi, jadi perkembangan budaya itu dinamis, digambarkan seje desa mawacoro tadi, dan mawa itu ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang dinamis, dan orang Jawa juga punya konsep itu sak dawa-dawane lurung sik dawa gurung, sepanjang-panjangnya jalan ya, sak dawa-dawane lurung, sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan manusia. Kenapa? Ya, tenggorokan manusia itu sangat panjang, kalau ngomong itu kemana-mana. Seperti kita ini, ya seperti saya. Oke, istilah gitu ya Pak ya, saya baru tahu loh Pak itu Pak. Untuk Aji Saka sendiri sebagai pemimpin pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang menimpa kedua abdinya ini Pak, apa yang bisa diambil? Ya, yang bisa diambil itu sebenarnya bahwasanya setiap manusia ini kan memiliki sahabat ya. Jadi orang ini pemanahnya sangat panjang ya, bisa berbagai macam versi ya. Mulai dari sedulur papat lima pancer ya. Itu kan juga sahabat juga, mulai dari kita lahir itu kan kita juga punya punya sahabat, punya sedulur. Iya, ya, gitu ya. Sedulur papat. Nggak pernah tahu saya gitu ya, loh. Jadi mulai dari pemaknaan dari sedulur papat lima pancer yang bermakna kakang kawah diarani getilan tali puser. Jadi sedulur kang lahir saka marga ina lan sedulur kang lahir ora saka marga ina.
Itulah sahabat manusia. Dan begitu juga dengan ketika kita bicara Aji Saka ini, Aji Saka tadi digambarkan adalah seorang raja yang mampu memberikan jadi pedoman, seperti Raja Pinandita. Jadi seorang raja yang memiliki kemampuan ilmu tata negara, tetapi juga memahami tentang ilmu spiritual, sehingga dikatakan Aji Saka. Nah, pelengkapnya, yang melengkapi itu adalah 4 saudaranya tadi. Oke. Nah, jadi 4 saudara yang merupakan manifestasi material alam, tanah, air, api, dan udara. Dan di dalam tubuh manusia pun ada 4 material alam tadi. Sebagai jagat cilik, terus di jagat gede pun juga ada 4 material tadi. Ya. Mikrokosmos, makrokosmos. Nah, ketika kita bicara tentang peradaban, ketika kita bicara tentang kehidupan, tentunya di suatu tempat itu awalnya kan empat anasir alam itu kan menyatu. Akhirnya kan berkembang atau menyebar ke tempat lain. Nah, ke tempat lain itu tentunya tidak akan sesempurna di sini. Ada tempat lain yang kandungan airnya lebih besar, apinya kurang. Ada tempat lain yang apinya lebih besar tapi airnya kurang. Ada yang anginnya kurang, seperti kutub selatan itu anginnya kurang. Kutub utara anginnya berlebihan. Jadi kita pas di tengah gitu ya? Iya, kita memang di tengah, di garis khatulistiwa gitu. Dan di sini penggambarannya, jadi dulunya di sinilah sumber kehidupan, dulunya di sini sumber peradaban, dan orang-orang yang memiliki kemampuan kebijaksanaan tadi diberi nama adalah Brahmana. Nah, Brahmana di sini merupakan sebuah sumber dari segalanya, sang Brahmana tadi. Kalau kita lihat, angin mengembus itu selalu ke utara secara garis besar loh ya, walaupun angin itu kan kadang ke utara, dan sehingga di kutub selatan itu tidak ada kehidupan karena memang oksigennya tidak ada. Pergeseran Brahmana terus ke India jadi Brahma, ke Timur Tengah jadi Abraham dan Ibrahim. Oke. Sambil merenungkan ya. Baik, jadi pusat peradaban ya dari tengahnya khatulistiwa ini. Dari tengah tentunya. Ini menyebar kemana-mana gitu ya, Pak ya. Ya, itu secara hukum alam. Ya. Ya. Sehingga kalau Jawa ini bangkit, ini banyak yang ketakutan ini, yang tidak istilahnya, karena kalau Jawa bangkit dan selama ini mereka begitu di garis kemapanan, akhirnya kan mereka akan kehilangan kemapanannya. Ya, seharusnya kalau Indonesia bangkit justru membawa berkah harusnya bagi yang memang, ya, bagi secara masyarakat umum, tapi bagi orang-orang tertentu yang selama ini merasakan kenyamanan dengan menjual dogma-dogma tertentu, kan dia akan kehilangan. Atau yang berkuasa atas skenario dunia. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, karena setiap ada misionaris di belakangnya ada kapitalis. Oke. Dan saya rasa Nusantara tidak akan hancur karena dia adalah sumber dari semua pengetahuan. Harmonisasi, bagaimana harmonis dengan alam. Saya rasa itu Pak. Jadi apa yang dikatakan bahwa Indonesia mercusuar dunia itu sebenarnya nyata, sesuatu yang nyata saja. Iya, karena di sini memang sumber peradaban. Jadi ini yang selama ini kan banyak yang tidak disadari ya. Bahkan dalam konsep peradaban di Jawa cenderung lebih universal karena menggunakan bahasa-bahasa yang universal. Sementara kalau dari lain itu kan cenderung memakai bahasa lokal, bukan bahasa universal. Oke, bahasa universalnya apa misalnya? Sebagai contoh begini, umpamanya dalam ajarannya, banyak orang Jawa ajarannya itu kan tidak memihak bangsa lain. Termasuk tadi Aji Saka ini kan mengajak masyarakatnya itu ngajawa, kembali ke Jawa, berperilaku Jawa, supaya tidak dewata cengkar, supaya tidak tandus dan kering dari nilai-nilai ketuhanan. Kan lebih universal. Jadi Jawa tidak mengedepankan tentang sebuah dogma. Oke, ini kesadaran ya, memberikan pengertian ya. Ini loh Pak, Hono Coroko. Di sini ya, kalau yang di sini ya, ada 2 utusan. Doto Sawolo, keduanya terlibat perselisihan. Podo Joyonyo, mereka sama-sama berjaya dalam perselisihan itu.
Mogopotongo dan keduanya pun sama-sama menjadi mayat. Ada beberapa pengertian dari Hono Coroko Dotosowolo Pododoyo Mogopotongo. Tapi sebenarnya yang paling tepat kalau menurut penjenengan yang mana ini sebenarnya? Ya semuanya tepat, semuanya benar karena kemarin sudah kita sampaikan juga kan, edisi sekarang ini kan lanjutan yang kemarin. Jadi ketika kita memaknai aksara Jawa itu orang Jawa bilang seje silit seje anggit. Jadi beda anus ya beda yang dibicarakan gitu, dan semuanya benar, nggak perlu menyalahkan gitu. Jadi semuanya ada yang dengan sistem akronim, jadi maunya hana caraka hana ning urip sebagai contoh gitu. Itu macam-macam itu dan semua bisa menggunakan itu. Yang terpenting adalah konteks isinya. Ini adalah sebuah kebaikan dan kebijaksanaan. Dan diplesetin jadi sesuatu yang buruk loh. Ada loh, bisa jadi loh. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus umpamanya diartikan, saya kemarin ngasih contoh ya, kemarin itu hana caraka ada utusan, data sawala, semuanya itu tidak bisa mengelak dari takdir alam. Pada jayanya semua diberi jaya, diberi kekuatan. Untuk apa? Untuk memecahkan misteri. Nah, ini salah satu contoh aja. Kalau ada yang tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan ya silakan aja kan, tidak ada yang salah kok, semuanya benar. Kalau dikatakan banyak Hono Coroko ada utusan, Dotosowolo, Podo Swolo pada bertengkar, semuanya Podo Joyoni, Podo Kuwati, terus akhirnya mati sampuyuh antara Dora dan Sambada tadi. Ya silakan saja, itu semuanya sah-sah saja. Terus umpamanya diartikan pertempuran antara ego kita. Ego kita merasa, seringkali kalau kita mau introspeksi diri ketika kita menjelang tidur kan kadang-kadang di benak kita kan ada pertengkaran tuh, Bu. Ada dialog tuh ya. Nah, dan dialog itu akhirnya kan kalau egonya kuat, ya kita merasa tetap paling benar sendiri. Tapi kalau ego kita tidak kuat, ya akhirnya apa? Akhirnya kebijaksanaan yang menang. Akhirnya menjadi orang yang baik. Ya. Nah, ketika kita ada dialog-dialog tadi, akhirnya kan mati sampai tertidur tuh kita ini. Diartikan seperti itu bisa jadi. Atau bisa jadi diartikan mohon maaf menuju proses penetrasi suami istri. Jadi utusan laki-laki dan perempuan. Setelah itu sama-sama tidak bisa mengelak karena sama-sama ada asmara, ada nafsu, sama-sama pada kuatnya. Ini sama-sama orang yang sudah dewasa paham yang saya maksud ya. Jadi ketika kita sama-sama terbawa tidak bisa mengelak dari nafsu asmara kita, akhirnya kan kita terjadi pertengkaran badan istilahnya ya. Setelah itu kita sama-sama kuat. Setelah itu kita sama-sama tergeletak semua atau setelah kita klimak permainan asmara kita kan juga bisa seperti itu. Jadi ini multi tafsir juga ya. Tergantung dari pemahaman masing-masing juga. Kecenderungan. Oke. Dengan munculnya tahun Saka dan aksara Jawa, benarkah Haji Saka bisa disebut sebagai tokoh pembangkit peradaban Jawa nih Pak? Dikatakan tokoh pembangkit bisa jadi, karena sebelumnya kan sudah ada peradaban ya. Bahasanya tadi kita sampaikan bahwa Haji Saka ini kan punya nama lain adalah Sri Mahapunggung ketiga. Dia putra dari dia penerus raja dari Sri Mahapunggung kedua. Itu suatu kerajaan kecil gitu ya? Kerajaan besar pada waktu itu. Besar ya? Bisa kita bayangkan kalau kerajaannya saja itu di daerah Gunung Kendeng. Ya, di daerah Sragen, Grobogan, Gunung Kendeng, sehingga petilasannya Haji Saka kan banyak ditemukan di situ, di Bledokuwu, terus di Api Abadi ya. Terus pusat dari Brahmana atau pusat dari istilahnya penggiat atau pembelajaran spiritual itu di Gunung Padang. Apa ada kayak padepokan? Iya, padepokan kan di Gunung Padang. Pertapaannya di Gunung Padang, tempat-tempat pembelajaran spiritual. Tapi yang belajar ilmu tata negara, yang memegang tata negara kan ada di Medang Kamulan yang diperkirakan saat ini di Grobogan tadi. Jadi kalau dikatakan pembangkit peradaban bisa jadi, karena memang waktu itu ada peradaban sudah ada, dan Haji Saka melakukan pembenahan dari aksara Jawa. Aksara Jawa itu mengalami beberapa kali pembenahan.
Jadi kalau aksara Jawa pertama pada masa Empu Bayun itu tulisannya itu tidak luwes gini tapi kotak. Jadi sirkotak gitu. Jadi ada pembenahan-pembenahan di situ. Dan Aji Saka ini asli Jawa. Apa buktinya? Satu, Aji Saka itu di dalam cerita mitologi dengan Dewata Cengkar, dia mau dimakan Dewata Cengkar dengan catatan dia minta tanah sak ombone destar. Nah, ini bermakna apa? Lah destar itu kan ciri khas Jawa. Bahkan sampai detik ini di daerah lain tidak ada itu destar, ikat destar itu. Dan di sini juga merupakan suatu bukti bahwasanya masyarakat Jawa, peradaban Jawa, bahkan sebelum Masehi sudah mengenal kain. Sehingga sangat tidak tepat ketika kemarin ada salah satu tokoh ajaran Dayoh yang mengatakan, oh kalau nggak ada leluhur kami ke sini, orang Jawa itu telanjang. Itu salah besar. Karena kita sudah mengenal Aji Saka itu peradaban sebelum Masehi saja sudah mengenal ikat destar. Aji Saka mau dimakan oleh Dewata Cengkar dengan catatan minta diberi tanah selebar ikat destar. Ikat destar kan ini kan pendek sekali. Ini kan tapi harus kita maknai filosofi karena sastra Jawa itu kan penuh dengan nilai-nilai sasmito. Nah, destar ini kan nalar. Ini juga disebut udeng. Supaya kita mudeng. Supaya nalar kita dipakai. Sehingga di situ Aji Saka ini mengalahkan Dewata Cengkar dengan nalar. Seperti yang kita lakukan ini, karena saat ini masyarakat kita sedang mabuk dogma asing, yang sedang tandus dengan nilai-nilai ketuhanan dan ajaran leluhurnya, kita beri pencerahan dengan nalar kita, seperti yang kita lakukan ini. Ini salah satu bukti kalau Aji Saka itu orang Jawa, bukan orang yang dari luar Jawa. Salah satu cirinya adalah udeng, ikat destar. Dan juga pusakanya itu keris. Sampai detik ini keris adalah milik kita. Hanya ditemui di sini. Di sini, sehingga kalau umpamanya ada yang berperspektif Aji Saka itu dari India, tentunya di sana banyak keris. Nggak ada kok di India keris. Pusakanya orang India nggak ada keris kok. Beda banget budayanya ya. Nah, Pak, budayawan sama Brahma itu tadi apa, Pak? Bedanya, Pak? Kalau Brahmana itu kan terkait dengan spiritual ya, terus tapi biasanya ada juga seorang Brahmana pasti juga seorang budayawan. Iya betul. Ya betul. Biasanya, sehingga banyak sebagai contoh Empu Prapanca dengan karya sastranya, dia juga seorang budayawan, seorang budayawan, sastrawan dan juga seorang spiritual. Termasuk umpamanya Empu Barada, Empu Kuturan. Ya. Empu Kuturan ini adalah canggahnya dari Empu Sabdopalon. Dan ini garis keturunannya jelas gitu loh. Ini merupakan bukti kalau Aji Saka ini adalah orang Jawa, bukan dari luar Jawa. Tapi kalau ada kata-kata Aji Saka ngajawa, itu maksudnya adalah Aji Saka mengajak masyarakat ini kembali ke Jawa. Seperti yang kita lakukan ini, kita kan ingin mengajak masyarakat ini semangat, ayo kembali ke Jawa, ke ajaran Jawa. Jangan mabuk ajaran Dayoh yang belum tentu ada baiknya. Sehingga tadi dan empat sahabat karibnya, punakawannya ada tadi yang bukan empat ya, bukan dua ya, yang selama ini terkenal dua, yaitu Dora. Dora ini adalah anasir air, tentu Sambada ya. Sambada adalah anasir api. Terus Duga ini adalah anasir tanah. Dan Prayuga itu adalah anasir angin. Sang pengendali 4 unsur. Wah ya, keren Pak. Ketemu saya jadinya. Karena 4 nih gitu. Tapi itu tadi, jadi kita bisa memanage itu tadi ya, mengelola dari 4 unsur. Dan 4 unsur tadi sangat sempurna di sini. Di tempat lain tidak sempurna. Bisa saya bayangkan. Baik, berarti kita bersyukur banget terlahir di sini, dan saya pikir semangat untuk membawa kebenaran, harmoni dengan alam, harmonis dengan alam itu memang ya kita memang harus sampaikan gitu lah, sebagai tanggung jawab kita lahir di sini, Pak. Dan memang ajaran Jawa itu kan membawa kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau ajaran Jawa, budaya Jawa itu kan landasannya itu, kuncinya itu kan haiklogis, fenomenalar, kasunyatan, realita. Sementara kalau ajaran Dayoh itu kan anlogis,
hanya berdasarkan iman dan dalil. Sehingga konsepnya juga cenderung kalau konsep kita universal, kita tidak memihak. Sementara kalau ajaran lain kan memihak. Dan juga mereka menyebut nama Tuhannya dengan bahasa lokal mereka. Jawa tidak pernah memberi nama Tuhannya. Kalau ajaran asing kan berani memberi nama, dan nama yang tadi nama bahasa lokal mereka, bukan bahasa semesta. Sementara kalau orang Jawa ini tidak pernah memberi nama Sang Pencipta, tapi hanya penyebutan, dan penyebutan itu lebih cenderung universal dan komprehensif, tidak memberi nama dengan bahasa lokal. Oke, Pak Sutrimo, keren. Kita memulai belajar Sinau Jawa ini. Ya. Pertama harus ada rasa ketertarikan karena kita memang lahir di sini gitu loh, lahir di sini, dan bentuk dari tanggung jawab kita untuk belajar dan juga mengajarkan tentang kebenaran ini dimulai dari diri sendiri. Pak Sutrimo, waktu kita terbatas sekali, kita dikasih waktu cuma 3 menit untuk penyedangan bisa memberikan kesimpulan, Pak. Saya ingin mengajak masyarakat semua ini menggunakan nalarnya, karena manusia lahir, bayi lahir ini tidak pernah dibekali kitab suci yang dogmatis, tapi manusia lahir ini dibekali nalar, karena setiap manusia lahir pasti punya kepala, dan kepala itulah nalar. Kita gunakan nalar kita, dan ajaran leluhur kita itu berdasarkan haiklogis, penalaran tinggi dan realita. Ayo kita gunakan nalar kita. Jangan matikan nalar kita dengan dogma-dogma yang membuntu atau mematikan nalar kita. Eman banget. Eman. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa gitu loh. Kita lahir di sini itu luar biasa, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Sutrimo. Sama-sama. Baik, pemirsa Dharma TV, tentu saya berharap Anda bisa jalan-jalan nanti ke luar negeri juga, bagaimana melihat bagaimana luar biasanya negara kita ini. Kita lahir di suatu alam yang memungkinkan kita untuk hidup secara harmoni di sini, dan itu akan menjadi pusat belajarnya bangsa-bangsa dunia. Saya rasa seperti itu, Pak. Bangsa-bangsa dunia juga akan rindu akan harmoni itu, dan mereka akan datang ke sini. Persiapkan dengan mempelajari apa itu Jawa. Gunakan nalar kita, jangan mabuk dogma yang mematikan nalar. Jadi ilmu-ilmu itu bisa kita serap, tapi kita juga punya kebijaksanaan nalar itu tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kesempatan kali ini. Rahayu. Rahayu.